Cara mengetahui data kita bermasalah dan cara memperbaikinya, serta update bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 4 tanggal 10 Agustus tahun 2023. Nah, untuk mengetahui bagaimanakah cara untuk mengetahui data kita bermasalah dan bagaimanakah cara untuk memperbaikinya, simak informasinya setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH, channel YouTube yang memberikan informasi seputar dengan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT, dan juga bantuan tambahan lainnya. Nah, seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara untuk mengetahui kalau data yang kita miliki itu tidak padan dengan Dukcapil dan bagaimana cara untuk memperbaikinya agar bantuan PKH kita maupun bantuan BPNT kita bisa tersalurkan kembali. Serta akan saya berikan informasi terkait dengan update bantuan PKH tahap 3 dan juga bantuan BPNT tahap 4 per tanggal 10 Agustus tahun 2023. Nah, seperti apakah informasinya? Simak videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip agar tidak menimbulkan permasalahan. Biasanya yang mempengaruhi jika data kita ini tidak padan dengan Dukcapil atau data kita ada yang bermasalah, ini adalah bantuan PKH kita maupun bantuan BPNT kita tidak tersalurkan ya. Jadi bagi teman-teman yang bantuan PKH-nya sudah tidak tersalurkan lagi, jangan lupa simak video ini dari awal sampai akhir ya, karena nanti ada solusi terkait dengan bagaimana untuk memperbaikinya ya. Baik, langsung saja bagaimana cara mengetahui kalau data kita bermasalah sehingga mengakibatkan bantuan sosial yang kita miliki ini tidak tersalurkan. Yang pertama yaitu NIK tidak padan dengan Dukcapil, kemudian nama ada yang berbeda, kemudian nama yang ada di buku rekening dan juga nama yang ada di KTP itu berbeda ya. Yang pertama terkait dengan NIK yang tidak padan dengan Dukcapil dan juga nama yang tidak padan ya. Jadi teman-teman ini bisa mengambil datanya yaitu KTP dan juga KK. Ini disandingkan antara KTP dan juga KK. Untuk KTP-nya ini semua anggota keluarga yang ada di KK ya. Jadi tidak hanya pengurus saja, tetapi seluruh anggota keluarga yang ada di KK. Nah, nanti kita cocokkan antara nama, NIK, tanggal lahir yang ada di KTP dan juga yang ada di KK. Jika tidak ada yang bermasalah, itu artinya data yang kita miliki aman-aman saja ya. Cara mengetahui data kita bermasalah yang kedua yaitu dengan meminta tolong kepada pendamping sosial yang ada di daerah masing-masing, yaitu meminta tolong untuk mengecek data dari KPM penerima bantuan PKH di dalam aplikasi SIKNG, di mana nama dari KPM tersebut jika bantuan sosialnya ini masih belum tersalurkan, ini bisa dilihat permasalahannya secara detail di SIKNG milik pendamping sosial. Nah, di dalam SIKNG tersebut nanti sudah ada ditunjukkan permasalahannya itu apa. Misalkan namanya ini tidak padan dengan Dukcapil gitu ya, nama pengurus, atau NIK pengurus atau NIK si A ini tidak padan dengan Dukcapil. Atau bisa juga nama padan dengan Dukcapil tapi ganda, seperti itu ya. Jadi di aplikasi SIKNG untuk mengetahui permasalahan-permasalahan terkait dengan data dari KPM ini sudah lengkap ya. Jadi teman-teman semuanya untuk mengetahui permasalahan dari data dari teman-teman ini bisa meminta tolong kepada pendamping sosial di daerah masing-masing. Bisa dengan cara WA atau telepon, atau juga ketika pendamping melakukan pertemuan kelompok 1 bulan sekali. Nah, ini bisa dilakukan ditanyakan ya terkait dengan data dari teman-teman ini. Tidak perlu khawatir, pendamping sosial akan marah atau tidak akan mengecekkan, tetapi
akan langsung mengecekkan data dari penerima bantuan tersebut, karena memang tugas dari pendamping sosial ini yaitu melakukan pemutakhiran, kemudian memantau penyaluran bantuan, kemudian melakukan validasi dan juga verifikasi, serta mengurus berbagai permasalahan yang dialami oleh KPM dampingannya ya. Nah, ketika setelah mengetahui terkait dengan permasalahan yang dialami, terkait dengan data yang dimiliki oleh KPM PKH maupun KPM BPNT ini, pertama meminta surat pengantar dari Balai Desa untuk memperbaiki datanya, kemudian datang ke kecamatan, yang terakhir ke Dukcapil untuk memperbaiki datanya. Kemudian setelah datanya diperbaiki, jangan lupa untuk datanya ini di-online-kan ya, karena ada beberapa juga dari KPM dampingan saya pengalaman ini kakaknya belum di-online-kan. Ketika permasalahannya ini terkait dengan kemudian ketika ada ya, yang data nik ganda padan dengan Dukcapil, ini yang pertama bisa menghubungi pihak perangkat desa yang memegang aplikasi SIKNG ya. Jadi meminta tolong terlebih dahulu kepada perangkat desa tersebut apakah datanya bisa dihapus melalui aplikasi SIKNG milik pihak desa ya. Setelah dari kelurahan, apabila memang tidak bisa dilakukan penghapusan di situ, maka bisa dilakukan penghapusan langsung datang ke Dukcapil ya, dengan hasil screenshot yang diberikan oleh pendamping sosial ketika dilakukan pengecekan di aplikasi SIKNG milik pendamping sosial. Nah, jadi itulah cara untuk mengetahui permasalahan dan juga cara untuk mengatasi atau memperbaiki permasalahannya ya. Nah, berdasarkan pengalaman ketika datanya sudah diperbaiki, alhamdulillah ini ya bantuan dari KPM dampingan saya ini cair, tetapi tidak melalui KKS Merah Putih, melainkan melalui kantor pos. Walaupun bantuannya tidak cair melalui KKS dan cairnya ini melalui kantor pos, ini alhamdulillah bantuannya tetap tersalurkan ya. Kemudian info yang kedua yaitu terkait dengan update penyaluran bantuan PKH dan juga BPNT. Sampai saat ini di aplikasi SIKNG masih belum ada perkembangan, dan untuk statusnya masih seputar proses cek rekening ya. Jadi harap sabar bagi teman-teman penerima bantuan PKH dan juga BPNT yang sedang menunggu penyaluran bantuan ini. Mari sama-sama berdoa supaya bantuannya segera tersalurkan ya. Amin ya robbal alamin. Baik, itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.